Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tetap semangat walaupun belajar masih dari rumah. Pada hari ini pelajaran kita masuk langsung ke materi pelajaran IPA, yaitu pemantulan bunyi. Ya. Di sini ada yang namanya beberapa pengertian tentang pemantulan bunyi. Yang pertama yaitu A. Bunyi pantul, artinya memperkuat bunyi asli ketika bernyanyi di kamar mandi contohnya ya. Yang B. Gema. Apa itu gema? Gema itu muncul setelah bunyi asli. Contohnya ketika mengucapkan aku, kemudian akunya itu ada lagi aku. Nah, seperti kita berbicara di dalam gua atau berteriak di dalam gua ya. Kalau anak-anak pernah nonton film Upin Ipin ya, di dalam gua dia berteriak, kemudian gemanya muncul setelah bunyi asli. Yang C yaitu gaung. Nah, kalau gaung ini terdengar bersamaan bunyi asli. Nah, itu bersamaan ketika mengucapkan contohnya kata halo, maka kata halonya juga mengikuti, terdengar seperti itu. Itu namanya gaung ya. Jadi ini ada beberapa tentang bunyi pantul ya. Nah, anak-anak tolong diperhatikan ya pengertiannya. Kemudian setelah itu kalian akan mengetahui manfaat bunyi pantul. Ya. Di sini manfaatnya yang pertama mengukur kedalaman laut. Nah, ini kapal ini ya dimodifikasi atau dibuat untuk mengetahui kedalaman laut atau mengukur kedalaman laut. Nah, ya. Di sini kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Ya. Nah, ini penting juga agar nanti kapal tersebut tidak kandas atau terlalu dekat dengan yang di bawah ya, batu-batu atau karang-karang, nanti kandas ya, karena tidak tahu kedalaman laut. Jadi ini penting untuk mengukur kedalaman laut. Jadi ini manfaat bunyi pantul yang pertama. Yang kedua, manfaat bunyi pantul itu ingin mengetahui kedudukan benda laut. Nah, seperti kapal selam, nanti khawatir nanti tabrakan di bawah ya. Nah, atau ingin mengetahui kelompok ikan. Nah, ini dipergunakan oleh kapal nelayan biasanya ya, tapi kapal yang sudah besar, bukan nelayan yang biasa ya. Nah, kapal tertentu saja. Jadi dilengkapi dengan alat-alat canggih yang dapat memantulkan gelombang ya. Nah, ini ada gelombang pantulnya ini ya. Kemudian dipantulkan lagi ketika mengenai benda, dia kembali lagi dan akan diketahui bahwa ada sesuatu atau benda di dalam laut yang diketahui oleh kapal tersebut. Kemudian tujuan dan manfaat kerjasama, ini masuk ke PPKN ya. Nah, ini tujuan dan manfaat kerjasama, yaitu pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama ya.
Jadi tujuan kerjasama itu adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Ya, menghargai satu sama lain. Manfaat kerjasama. Nah, ini tolong disimak dan dihafalin ya. Siapa tahu ini kalau ulangan nanti anak dapat menjawabnya dengan mudah. Jadi manfaat kerjasama itu satu, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, membuat pekerjaan cepat selesai, menyelesaikan kesulitan bersama. Nah, yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan ya. Nah, ini masih gagasan pokok dan gagasan pendukung, masih bahasa Indonesia. Ini sering kali dibahas ya. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini sebenarnya ada, kalau tatap muka, anak-anak akan diberikan teks secara lisan ya, dibacakan, anak-anak mendengar. Kemudian mengetahui anak-anak mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan yang disampaikan oleh gurunya ya. Ini kita lewatin saja karena sering ya, sering dipelajari. Kemudian SBDP tentang pementasan ya, hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Ini tentunya tujuannya adalah menghibur penonton ya dari pementasan tari tersebut. Apa yang harus diperhatikan sebelum mementaskan tari? Satu, gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Tentunya pasti harus dihafalkan ya. Kalau berantakan nanti jelek ditampilkannya ya, kurang bagus. Kemudian kelengkapan tari harus dipersiapkan juga ya dengan cermat. Misalnya kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Kalau tari piring ya piring yang digunakan ya. Tari perang misalnya, maka menggunakan pedang atau mandau dari dalam bahasa daerah di Kalimantan ya, atau lain-lain ya. Tapi tentunya disesuaikan dengan perlengkapan tari tersebut. Apalagi yang diperlukan ketika saat mementaskan tari? Satu, gerakan dan teknik menari ya. Jadi anak-anak bisa baca sendiri ya. Semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tariannya terbikin harmoni atau selaras ya. Dua, ekspresinya juga ya. Di sini ekspresi penjiwaan. Nah, ini penjiwaan harus sesuai dengan tarian ya. Tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian agar pesan dan tarian dapat dipahami oleh penonton ya. Masuk pelajaran IPS, bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Sudah kita pelajarin awal ya. Satu, keragaman itu satu, suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, agama ya. Juga termasuk makanan tradisional juga termasuk ya. Mungkin ini ada lagi satu tambahan, 7 makanan tradisional ya. Ini contoh keragaman daerah asal, bahasa daerah Jawa ya, bahasa Jawa ya. Kemudian rumah adat, joglo, senjata tradisional, keris ya. Kemudian alat musik tradisional, gamelan. Nah, ini kita masuk pelajaran PPKN juga ya. Ini contoh-contoh permainan tradisional perorangan ya. Engklek. Kalau di sini mungkin asinan ya. Main asin bilang orang. Nah, ini engklek. Kalau di daerah Jawa engklek. Nah, ini enggrang ya. Ada kayu yang diinjak gitu ya. Ada yang dari bambu, ada dari kayu ya. Mungkin anak-anak ada yang pernah coba bermain ya. Kemudian gasing ya, ini permainan tradisional gasing.
Kemudian layang-layang, wah ini pasti sudah tahu semua main layang-layang ya. Kemudian yang berkelompok, permainan yang berkelompok, tadi perorangan, sekarang yang berkelompok, satu bentengan ya. Anak-anak mungkin suka main benteng gitu ya. Nah, ular naga, wah ini paling senang ini bapak dulu waktu kecil ya. Nah, ini main ular naga. Kemudian manfaat dari permainan tradisional itu apa? Oh, ada manfaatnya. Satu, melestarikan budaya bangsa ya. Dua, berolahraga sambil bermain, jadi menyehatkan tubuh ya, membuat hati juga gembira, senang. Tiga, melatih kesabaran ya, misalnya bermain secara bergantian. Empat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Lima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah ya. Nah, saat kalah ya jangan nangis ya, jangan kelahi. Ini biasanya kalau sudah kalah kelahian, nah itu tidak boleh ya. Jadi saling lapang dada aja, kalau kalah ya kalah gitu. Kalau menang ya jangan sombong gitu ya. Nah, itu manfaatnya. Yang terakhir, Bahasa Indonesia membuat ringkasan dari teks lisan. Ya, ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Demikian anak-anak ya materi kita lanjutkan lagi nanti.